Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat di antara kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Semua nikmat tersebut mengharuskan kepada kita untuk menggunakannya dalam hal taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat lagi adalah senantiasa ada keinginan izdiyadu fil ilmi, yaitu menambah perbendaharaan ilmu. Karena inilah yang dituntut Nabi Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu. Karena dengan bertambahnya ilmu, maka berarti di sana ada perbaikan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, sekaligus sekaligus perbaikan muamalah kepada manusia. Kita lanjutkan kajian kitab kita dari kitab Durarul Bahiyah, sekarang di halaman 23. Babu kaifiyatis shalah, bab tata cara salat. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW datang menjelaskan tata cara salat ini baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tidak menjelaskan hal itu. Allah hanya memerintahkan aqimus shalah, yuqimus shalah. 72 kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran perintah menegakkan salat. Akan tetapi tata caranya bagaimana? Apa bacaannya? Kapan waktunya? Berapa rakaatnya? Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian Rasulullah naik di atas mimbar mempraktekkan salat, lantas disaksikan oleh sahabat. Nah, perlu diperhatikan Pak bahwa rentetan tata cara pelaksanaan salat itu terdiri dari syarat salat, kemudian rukun salat dan kewajiban salat, kemudian yang terakhir adalah sunnah-sunnah salat. Rukun-rukun salat sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan dia khariju an mahiyatis shalah. Jadi di luar dari rangkaian perbuatan salat tersebut, seperti wudu, kemudian apalagi menghadap kiblat, kemudian satrul aurah, menutup aurat. Ini adalah syarat-syarat salat, dia di luar. Akan tetapi harus senantiasa ada. Coba bayangkan Pak, ada orang salat tapi pakai baju kaos yang apabila dia ruku kelihatan ininya, duburnya. Nah, ini apa? Salatnya enggak sah, batal. Karena tidak memenuhi syarat. Atau dia sedang sholat kemudian keluar kentut, maka sholatnya batal di tengah jalan. Dia tidak boleh melanjutkannya. Dia harus ke WC, ke tempat wudu untuk wudu, kemudian masuk lagi. Jadi apabila suatu ibadah rusak di tengah jalan, maka harus diganti. Beda halnya dengan umroh dan haji. Kalau umroh dan haji Pak rusak di tengah jalan, harus tetap dilanjutkan. Gambarannya seperti ini. Di tanggal 8 Zulhijjah yaumut tarwiyah, para jemaah haji kan pergi ke Mina ya, untuk mabit di Mina. Dia sudah mengatakan labbaika hajjan. Nah, malam pertama di Mina, malam tanggal 9-nya dia berhubungan dengan istrinya, berjima. Maka hajinya rusak. Akan tetapi dia harus tetap melanjutkan. Melanjutkan dalam artian dia tetap harus ukuf di Arafah, Kemudian tanggal 10-nya Jamratul Aqabah
motong rambut, menyembelih hewan kurban, tawaf, ifadah dan yang lainnya, dia harus kerjakan semua itu. Paham? Nah ini, hanya ini yang apabila rusak tetap harus dilanjutkan. Kalau sholat enggak, di rakaat pertama batal, enggak boleh lanjutkan. Harus apa? Harus dia keluar. Apakah itu imam ataukah makmum? Nah, apa faedahnya kita mengetahui ini rukun, ini wajib, ini sunnah? Faedahnya Pak, kalau sekiranya nanti kita ketinggalan rukun, apa yang kita harus lakukan? Lupa kita mengerjakan yang wajib, apa yang harus kita lakukan? Ini kaitan eratnya nanti dengan sujud sahwi. Kalau kita hanya sholat saja tapi nggak tahu ini rukun, ini wajib, ini sunnah, maka apa? Kita akan bermasalah nanti ketika meninggalkan salah satu dari rangkaian sholat tersebut. Nah, kalau sunnah-sunnah yang ditinggalkan, maka nggak perlu sujud sahwi dan nggak perlu apa? Mengulang. Nah, kalau kewajiban yang dia tinggalkan satu, maka dia harus sujud sahwi dan tidak boleh nggak perlu menambah. Kalau yang dia tinggalkan rukun, dengan sengaja sholatnya batal. Tapi kalau karena lupa, maka dia harus sujud sahwi dan mengganti yang dia tinggalkan karena lupa tadi. Contoh, di rakaat pertama dia lupa baca Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah adalah rukun kan Pak? Lupa. Ingatnya di rakaat ketiga. Apa yang dia lakukan? Astagfirullah, saya lupa. Dalam sholat ini baru teringat, di rakaat pertama lupa baca Al-Fatihah, atau dia lupa ruku, langsung sujud. Maka apa yang dia lakukan Pak? Maka rakaat yang kedua menjadi rakaat pertama, rakaat yang ketiga menjadi rakaat yang kedua. Kalau dia sholat maghrib berarti nambah lagi satu rakaat. Gimana kalau sekiranya dia ingatnya setelah sholat? Maka dia maju sholat lagi satu rakaat. Kemudian setelah itu sujud sahwi. Nah, perlu kita sebutkan dulu sebelum masuk ke kitab ini tentang rukun-rukun salat. Rukun salat itu ada 14, Pak. Ada 14. Yang pertama adalah berdiri atau al-qiyam, berdiri. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Salatlah berdiri, dalam keadaan berdiri jika kamu mampu. Kalau tidak mampu karena sakit, maka salatlah dalam keadaan duduk. Nah, berdiri ini merupakan rukun salat. Sekaligus melatih kita, Pak. Salat dalam keadaan berdiri itu, Pak, melatih kita untuk mendapati keadaan yang mana manusia nanti semuanya berdiri. Enggak ada yang duduk. Itu keadaan di padang mahsyar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri semuanya, enggak ada yang duduk-duduk santai-santai. Semuanya berdiri. Dengan salat berdiri, dalam keadaan berdiri ini melatih kita apa? Untuk menghadapi keadaan di mana kita harus berdiri menghadap Rabb alam semesta. Ini kalau di salat wajib, Pak. Tapi kalau sekiranya di salat sunnah, maka berdiri ini hukumnya sunnah. Tambah. Jadi bapak-bapak kalau mau sholat sunnah dalam keadaan duduk dibolehkan. Karena itu hukumnya sunnah saja berdiri. Ini di saat sholat apa? Di saat sholat sunnah. Mau bapak sakit atau enggak, hukumnya dia tetap apa? Sunnah berdiri. Ini yang pertama, berdiri. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ketika mau masuk sholat. Karena sholat itu tuftatahu bitakbir. Dibuka dengan takbir. Paham? Jika ada orang masbuk, imamnya sedang ruku, dia langsung ruku tanpa takbir, maka dia dianggap tidak sholat. Paham, Pak? Dia masuk nih dalam keadaan ruku tapi enggak bertakbir, maka dia dianggap tidak sholat. Nah, kalau sekiranya imamnya dalam keadaan ruku dia langsung bertakbir Allahu Akbar, mengangkat tangan atau enggak, pokoknya dia Allahu Akbar, lantas dia mengikuti keadaannya,
keadaannya imam. Jadi takbir ini merupakan apa? Merupakan rukun salat, takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Ini rukun salat. Baik bagi imam maupun bagi yang salat sendirian atau bagi makmum ketika salat sirriyah. Ketika apa, Pak? Ketika salat sirriyah. Hanya saja yang menjadi permasalahan di antara para ulama adalah ketika imamnya jahar. Apakah cukup mendengarkan ataukah makmum ikut juga membaca ketika imam diam? Maka yang lebih utama adalah makmum tetap membaca ketika imam diam. Ini yang lebih aula, Pak. Apa namanya? Al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari permasalahan para ulama itu lebih diutamakan. Paham? Karena kata Rasulullah tatkala mendengar sahabat membaca surah-surah yang lain di belakang Rasulullah, maka kata Rasulullah, la taqra'u illa bi Fatihatil kitab. Janganlah kau baca kecuali apa? Al-Fatihah saja. 6. Hal ini nanti tidak berlaku bagi mereka yang masbuk, Pak. Paham? Bagi mereka yang masbuk mendapati imam sedang ruku, maka apa namanya? Bacaan Al-Fatihah ini tidak rukun baginya. Paham? Karena kondisi terakhir mendapatkan rakaatnya imam, yaitu tatkala apa? Tatkala imam dalam keadaan ruku, kita masih dapat. Jadi kita cukup apa? Allahu Akbar, kemudian ruku, tanpa membaca Al-Fatihah, tanpa istiftah, dan tanpa yang lainnya. Paham? Demikian juga mereka yang apa namanya? Bertakbir, baru bertakbir Allahu Akbar, imamnya langsung ruku, nggak sempat baca Al-Fatihah. Maka ini dikategorikan apa? Dia masbuk. Tidak ada apa namanya? Kewajiban membaca Al-Fatihah baginya. Kenapa? Karena ada kewajiban yang lain harus dia jalani, yaitu apa? Mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Paham ini, Pak? Sudah berapa sudah? Apa wahyu yang pertama? Berdiri. Yang kedua? Apa, Bahtiar? Apa rukun salat yang kedua? Bertakbir, takbiratul ihram. Yang ketiga? Membaca Al-Fatihah. Ustaz, gimana kalau saya belum bisa membaca Al-Fatihah? Boleh nggak pindah ke subhanallah, subhanallah, subhanallah? Maka jawabannya, kalau sekiranya Bapak bisa mengucapkan alhamdulillah, jangan pindah ke subhanallah. Paham? Insyaqqa fi'lu sairil umuri, jika dia tidak bisa mengerjakan keseluruhan, maka tidak boleh berpindah ke yang lainnya, ke badalnya. Dia harus mengerjakan sebagiannya saja. Dia hanya bisa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, sudah alhamdulillah. Nggak boleh pindah ke subhanallah atau ke la ilaha illallah. Paham? Karena dia mampu sebagiannya saja. Kemudian yang keempat adalah ar-ruku, ruku. Ya, ruku, Pak. Ini merupakan rukun salat, ruku ini. Jadi ketika selesai baca Al-Fatihah, langsung mau ruku tanpa membaca surah, itu dibolehkan. Kenapa? Karena nanti bacaan surah setelah Al-Fatihah ini hukumnya sunnah. Ya, langsung dia ruku. Kemudian setelah itu dia hanya mau baca Subhana Rabbil Azim 1 kali. Maka ini sudah memenuhi kewajiban. Paham? Atau kalau sekiranya dia langsung mau berdiri, maka nanti dia harus sujud sahwi karena meninggalkan kewajiban membaca Subhana Rabbil Azim 1 kali. Ini yang wajib 1 kali. Adapun 2 kali, 3 kali dan banyak lagi, ini hukumnya apa? Sunnah. Kemudian setelah itu ar-raf'u minar ruku, bangkit dari ruku. Ini rukun yang kelima. Bangkit dari ruku. Adapun nanti ucapan sami Allahu liman hamidah,
baik bagi imam maupun bagi makmum hukumnya wajib. Paham Pak? Hukumnya wajib. Sami Allahu liman hamidah, ini hukumnya apa? Wajib. Kemudian setelah itu i'tidal. I'tidal ini menegakkan punggung, ya, menegakkan punggung. I'tidal, berdiri. Dari apa? Dari ruku. Namanya apa Pak? I'tidal. Ini hukumnya apa? Hukumnya rukun. I'tidal ini adalah rukun salat. Kemudian ucapan Rabbana walakal hamdu ini wajib. Wajib bagi siapa? Bagi makmum, bukan bagi imam. Paham Pak? Wajib bagi makmum. Ucapan apa tadi? Rabbana walakal hamdu, dan kelanjutannya mil'us samawati dan seterusnya. Berapa sudah? 6 ya? 6. Yang ketujuh adalah sujud. Sujud. Ya, sujud. Ini apa? Rukun. Kemudian yang berikutnya adalah ar-raf'u minas sajad, minas sujud, yaitu bangkit dari sujud. Ini juga hukumnya apa? Hukumnya rukun. Kalau dia mau gini-gini aja, apa namanya, istilahnya mau sujud 2 kali dengan nggak ngangkat kepalanya dan badannya, langsung mau sujud saja, nggak boleh. Dia harus apa? Bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, ini hukumnya rukun. Bangkit dari 2 sujud. Adapun tadi bacaan subhana rabbil a'la wa bihamdi 1 kali, ini hukumnya wajib. Subhana rabbil a'la ini Pak, paham? Ini hukumnya wajib. Dia tambah 2 kali, 3 kali, ini hukumnya apa? Sunnah. Kemudian setelah itu dia sudah bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, lantas mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Mbak, bagi imam maupun makmum. Nah, berapa sudah itu? Coba berapa sudah, Pak Wahyu? 9. Yang ke-10 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Karena nanti tasyahud awal ini hukumnya wajib. Tambah hukumnya wajib tasyahud awal ini. Di salat maghrib, isya, duhur dan apa? Dan asar. Ini kan ada 2 tasyahudnya kan? Tasyahud awal ini hukumnya apa? Wajib. Tasyahud akhir ini hukumnya rukun. Kemudian duduk di tasyahud akhir ini hukumnya rukun. Sudah berapa? Sudah 11 ya? Tinggal 3 lagi berarti. Kemudian yang ke-12 taslim, salam. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan, ini hukumnya rukun. Karena ini adalah muhtatamus shalah, penutup salat. Paham Pak? Mengucapkan assalamualaikum ke kanan 1 kali, ini hukumnya apa? Rukun. Adapun ke kiri lagi, ini hukumnya sunnah. Ke kiri. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah tumakninah. Tumakninah, yaitu tenang pada setiap rukun. Baca Al-Fatihah enggak boleh alhamdulillahirabbil enggak, ini enggak tumakninah. Paham? Di saat ruku minimalnya dianggap tumakninah itu Pak, ketika sempat membaca subhana rabbil azim 1 kali. Ini sudah dianggap apa? Tumakninah. Paham? Demikian juga di saat i'tidal sudah menegakkan punggung, ini sudah dianggap apa? Sudah dianggap i'tidal, sudah dianggap tumakninah. Paham? Demikian juga di saat sujud, dia sempat membaca 1 kali subhana rabbil a'la, maka ini sudah dianggap apa? Tumakninah.
Karena ada seorang sahabat Badui yang datang ke Rasulullah, dia sholat dalam keadaan cepat seperti ayam mematuk makanan, cepat sekali. Setelah selesai sholat, datang kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah, lantas Rasulullah menjawab salamnya, faqala, lalu dia mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulang lagi sholatmu, karena engkau belum apa? Belum sholat. Cepat. Berarti tumaknina ini adalah rukun kan? Pergi lagi dia sholat. Sholat yang sama dengan yang pertama. Datang lagi kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ulang lagi sholat lagi. 2 kali, 3 kali, Rasulullah mengatakan, setelah itu nyerah dia. Ya Rasulullah, enggak ada lagi yang lebih baik daripada ini sholatku. Alimni, ajarkan kepadaku. Akhirnya Rasulullah mengajarkan tentang apa? Tentang sholat yang bareng dengan apa? Dengan tumakninah. Nah, kemudian berikutnya adalah yang ke-14 sekarang adalah tartib, berurutan. Habis ruku sujud, nggak boleh apa namanya, nggak boleh baca Al-Fatihah langsung dia sujud. Setelah baca Al-Fatihah langsung dia sujud. Ini harus apa? Berurutan atau tartib. Karena beginilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini ada 14 rukun dari rukun-rukun sholat. Silahkan Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu mengenai hal ini. Iya, diam di antara dua bacaan tadi, bacaan Al-Fatihahnya dan bacaan surah setelahnya kan? Iya. Nah, kalau sekiranya nggak sempat lagi ya sudah, Bapak ikut. Karena ada kewajiban ngikut kan? Atau istima' saja. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'ulah. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan saja. Nah, ini permasalahan panjang lebar ini di kalangan para ulama sampai Imam Abu Hanifah menganggap bahwa bacaan Al-Fatihah itu bukan rukun. Kenapa? Karena nggak disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis fi musi'is shalah. Yang Rasulullah sebutkan adalah Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah bagimu apa yang mudah dari Al-Qur'an. Tidak disebutkan Al-Fatihah di situ. Paham? Sementara di hadis-hadis yang lain disebutkan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi permasalahan yang panjang lebar ini, Pak. Kalau sekiranya bisa lagi, ketika imam mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, berdiri Bapak baca alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Bapak baca lagi Ar-Rahmanir Rahim. Ini. Tapi bagusnya imam memberikan kesempatan untuk apa? Untuk makmum membaca Al-Fatihah. Dia diam sejenak sebelum membaca surah yang lain. Yang lain, Pak? Bapak itu duluan. Iya, wajib. Sami Allah. Tapi makmumnya sir saja, enggak dijaharkan kayak imam kan? Mengganggu nanti kalau bareng-bareng. Sami Allahu liman hamidah, enggak. Bapak suaranya lirih saja, dengarkan sendiri aja. Apa? Iya, sami Allahu liman hamidah dulu baru Rabbana walakal hamdu. Paham? Adapun imamnya enggak. Imamnya hanya ucapkan sami Allahu liman hamidah. Apa? Itu sunnah ya, enggak kita sebutkan itu sunnah. Iya, gerak-gerakan. Gerak-geraknya juga enggak laju-laju gini apa namanya? Dikit-dikit aja. Dia ingatnya di mana, Pak? Iya. Iya, harus. Iya. Harus sujud sahwi. Berarti dia ini kan mengurangin, Pak ya. Nanti keadaan Rasulullah di mana dia pernah melakukan 2 sujud sahwi, di saat menambah dan di saat mengurangi. Nah, di saat dia menambah, maka Rasulullah sujud sahwinya setelah salam.
Ketika Rasulullah mengurangi di saat dia sholat kemudian dia tidak tasyahud awal, langsung naik bangkit ke rakaat ketiga, maka dia sujud sahwinya sebelum salam karena dia mengurangi. Adapun kalau Bapak nggak mau pusing itu ya sudah sujud sahwi saja, mau di sebelum atau sesudah salam. Ini ada masalah. Nah. Oh ya, iftirash sama ya, tawarruk. Nah itu sunnah. Iftirash ketika duduk tasyahud awal, tawarruk ketika duduk tasyahud akhir. Yang jadi permasalahan sekarang kalau sholat subuh, ya kan nggak ada tasyahud awalnya. Apakah kita tawarruk di situ ataukah iftirash? Maka yang lebih dekat adalah bisa tawarruk, bisa iftirash juga. Karena kedua-duanya adalah sunnah. Kita sebutkan sekarang kewajiban sholat. Tadi kita sudah sebutkan rukun-rukun sholat. Sekarang kewajiban sholat. Kewajiban yang pertama adalah takbir. Selain takbiratul ihram. Ini Pak, takbir selain takbiratul ihram. Apa itu? Ketika takbir mau ruku kan Allahu Akbar. Kemudian ketika mau sujud Allahu Akbar. Ketika bangkit dari sujud Allahu Akbar. Baik bagi imam maupun bagi makmum mengucapkan hal ini. Kalau imam kan dijaharkan, tapi kalau makmum cukup lirih. Ini adalah kewajiban. Yang kedua adalah ucapan Subhana Rabbil Azim di saat ruku. Ini satu kali yang wajib. Subhana Rabbil Azim. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah ucapan Sami Allahu liman hamidah. Bagi imam maupun makmum, ini hukumnya wajib. Kemudian yang keempat, ucapan Rabbana walakal hamdu bagi apa? Bagi makmum. Ini hukumnya wajib. Kemudian berikutnya adalah doa Subhana Rabbil A'la. Ketika apa? Ketika sujud. Kemudian setelah itu ucapan Rabbighfirli. Ini apa? Hukumnya wajib. Sudah berapa Pak sekarang? 6 ya. Yang ketujuh adalah tasyahud akhir. Tasyahud awal. Tasyahud awal. Ini hukumnya apa? Wajib. Dan duduk di tasyahud awal. Ini jumlahnya apa? 8. Ada lagi yang menambahkan, yaitu sujud fauqa sab'atil a'dham, yaitu sujud di atas 7 anggota tubuh kita. Ya, dahi plus hidung harus nyentuh ke karpet atau ke ke keramik. Enggak boleh dahinya saja tersentuh, hidungnya enggak. Paham? Pak, biasanya ada sujud orang kan dia hidungnya diangkat kan? Nah, ini enggak, harus nyentuh. Kemudian kedua telapak tangan, lutut dan kedua kaki harus apa? Harus nyentuh semua ke karpet atau ke lantai atau ke tanah. Nah, yang menjadi permasalahan di kalangan para ulama tentang doa istiftah. Doa istiftah ini setelah takbiratul ihram. Ini ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan sunnah. Tapi yang lebih dekat ini adalah sunnah. Doa istiftah ada 12 macam itu Pak bentuknya. Yang biasa Pak Wahyu baca apa? Alhamdulillahilladzi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Apa? Lupa Pak Wahyu. Wa bihamdika. Syadallah ilaha illa anta. Banyak sekali doanya. Nah, kalau antum akhi Angga apa? Doa istiftah.
Oh, kok lupa? Padahal dibaca terus loh. Alhamdulillah akbar kabira alhamdulillah subhanallahi bukratan wa asila. Nah, banyak sekali, ada 12 macam bentuknya. Maka kata Syekh Utsaimin, wafal ibadatan idza tanawwa'at ujuhuha bikulli ma qad waradat litaf'ala sunnata min wajhaini wa tahfadhu syar'a bidzin naw'aini. Lakukanlah ibadah yang bentuknya atau doa yang bentuknya bermacam-macam silih berganti gitu. Tujuannya untuk menjaga syariat dan sekaligus menjaga menjaga doa-doa yang datang dari Rasulullah. Kalau hanya satu bentuk saja, maka yang lain ini kan hanya ada di lembaran-lembaran hadis kan. Nah, untuk sekaligus juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari selain yang kita sebutkan, maka itu nanti dihukumi sunnah. Dihukumi dihukumi sunnah. Jika ditinggalkan maka tidak ada kewajiban sujud sahwi. Kita masuk ke kitab ini, Pak. Babu kaifiyatis shalah. La takunu syar'iyatan illa bin niyati. Salat tidak dianggap sebagai ibadah yang syar'i kecuali dengan niat. Para ulama berselisih pendapat mengenai niat ini, Pak. Apakah dia rukun ataukah dia syarat? Paham? Syekh As-Sa'di rahimahumullah mengatakan bahwa an-niyatu syartun lisairil amal bihas shalahu wal fasadu lil amal. Bahwa niat itu adalah syarat bagi seluruh ibadah. Paham? Niat itu. Karena niat nanti yang membedakan ini sholat subuh kah, ini sholat sunnah qobliyah subuh kah, ini sholat tahiyatul masjid kah. Paham? Membedakan antara ibadah sunnah dengan ibadah wajib, sekaligus membedakan antara ibadah wajib dengan yang wajib yang lainnya. Ini fungsinya apa? Niat. Dan niat mahalluha fil qalbi, tempatnya itu di dalam hati. Tidak boleh dilafatkan. Wa arkanuha kullaha muftaradatun illa qu'udut tasyahhudil awsati. Rukun-rukun salat kata penulis ini seluruhnya diwajibkan kecuali duduk tasyahud awal. Awsat ini maksudnya adalah awal. Karena tasyahud kan ada yang awal dan ada yang akhir, enggak ada yang pertengahan. Paham? Enggak ada yang pertengahan. Kalau di sini diterjemahkan apa? Oh, tasyahud awal juga ya. Awsat itu secara makna bahasa Arab dia pertengahan. Awsat. Ada Masjid Al-Wusta sini kan? Itu masjid pertengahan namanya. Wastun atau wasitun pertengahan. Kemudian al-istirahah, jalsatul istirahah, duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat berikutnya. Ini hukumnya sunnah, Pak. Karena sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang mutaakhir, belakangan masuk Islam, di mana dia menjumpai Rasulullah dalam keadaan sudah badannya agak besar. Sehingga dia butuh duduk sejenak istirahat sebelum bangkit ke rakaat berikutnya. Ini namanya apa? Jalsatu al-istirahah. Jadi kalau sekiranya Bapak kuat masih bisa langsung dari sujud kemudian langsung bangkit ke atas, ya silakan. Paham? Tanpa duduk istirahah. Wala yajibu min adhkariha illa, dan tidak ada kewajiban dari zikir-zikir salat kecuali. Jadi salat itu terdiri dari af'al wa adhkar, perbuatan-perbuatan dan zikir-zikir. Paham, Pak? Nah, zikir yang wajib kata penulis di sini adalah takbir. Wajib yang dimaksud penulis di sini adalah rukun. Paham? Sebagaimana yang kita sudah sebutkan di awal bahwa takbiratul ihram ini hukumnya apa? Rukun. Yang kedua adalah wa qiraatul Fatihati fi kulli raka'atin walau kana mu'tamman.
membaca Al-Fatihah pada setiap setiap rakaat ini hukumnya rukun walau kana mu'tamman, meskipun dia sebagai seorang makmum. Jadi penulis menganggap imam dan makmum harus membaca Al-Fatihah. Sementara kita sudah perincikan di awal bahwa ini adalah permasalahan khilaf. Al-khuruju minal khilaf aula. Keluar dari permasalahan para ulama itu lebih diutamakan. Yaitu apa? Tetap membaca tapi tidak menganggap itu adalah rukun. Sehingga dia turun kepada hukum aulawiyah, yaitu lebih utama membaca. Yang ketiga adalah tasyahud akhir. Sudah kita jelaskan juga. Yang keempat adalah taslim, yaitu mengucapkan salam ke kanan. Wa ma ada dzalika fassunanu wa hiya, adapun selain yang disebutkan di atas, maka ini adalah sunnah-sunnah salat. Wa hiya ar-rafu fil mawadi'il arba'ah, yaitu mengangkat pada 4 tempat. Wa dhammu yang dimaksud di sini adalah bersedekap, Pak. Bersedekap ini hukumnya sunnah. Bersedekap. Apakah di atas dada, ataukah di atas perut, ataukah di atas pusar? Ini dibolehkan. Karena dia hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Keempat adalah tawajjuhu ba'da takbir. Tawajjuh di sini maknanya adalah istiftah. Itu membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram. Yang berikutnya adalah at-ta'awud, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Yang kelima, mengucapkan amin. Amin. Panjang dulu A-nya, baru panjang mim-nya. Baru nanti maknanya istajib atau astajib. Kabulkanlah wahai Allah. Apa yang diminta dikabulkan? Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena ini permintaan kita kan? Kemudian setelah itu wa qira'atu ghairil Fatihati ma'aha. Sudah masuk ke waktunya? Dikit lagi ya? Belum. Membaca selain Al-Fatihah bersama Al-Fatihah. Jadi selesai Al-Fatihah mau baca satu ayat saja, umpamanya mau baca Qul a'udzu birabbin nas, Allahu akbar, sudah cukup. Paham? Karena hukumnya sunnah. Enggak mesti harus satu surah kan? Kadang imam juga memenggal-menggal surah ayat-ayat dari surah Al-Baqarah. Ya kan, Pak? Atau baca saya Qul huwallahu ahad tapi diresapi, dipahami lebih dalam, itu lebih mengena ke dalam hati kan? Daripada hanya qiraah lepas gitu lari tanpa ada penghayatan. Ini kalau kalau salat sendiri mungkin ya. Tapi kalau jadi imam bisa kabur makmumnya, kok aneh-aneh nih. Bacanya satu ayat aja. Tapi kalau orang yang malas gitu senang, atau yang banyak kesibukannya senang akan datang lagi sholat di sini karena bacaannya pendek. Wa tasyahud al-awsat. Ini kita sudah sebutkan bahwa tasyahud awal ini hukumnya wajib bukan sunnah. Wal istirahah wal adhkarul warida fi kulli rukun. Zikir-zikir yang datang setiap rukun ini hukumnya wajib. Wal istiksaru minad du'a bi khairid dunya wal akhirah bima warada wa bima lam yarid. Jadi memperbanyak doa, Pak. Ini hukumnya sunnah. Baik di saat sujud ataukah sebelum salam. Di saat sujud Bapak mau doa, ya Allah berikan tambahkan saya kepada saya istri lagi ya Allah. Cukup. Kalau sekiranya enggak paham bahasa Arabnya, sudah bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya. Paham? Ataukah mengambil doa-doa dari Al-Qur'an. Enggak ada masalah. Karena ini doa, bukan bacaan Al-Quran, paham?
Tapi tentunya doa tersebut harus diucapkan. Tidak boleh diucapkan dalam hati, Pak. Enggak diterima. Paham? Karena kita akidah Ahlus Sunnah tidak menganggap kalamun nafs, ucapan dalam diri itu enggak dianggap. Kita gibain orang tapi dalam hati itu enggak dianggap dosa, paham? Sama halnya kita baca Al-Quran tapi dalam hati. Nah, ini enggak bernilai pahala. Nah, kita lanjutkan lagi Pak pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.